Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang inferensial koefisien korelasi. Materi ini adalah kelanjutan dari materi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang koefisien korelasi. Perhatikan, misalkan terdapat sebuah populasi, kemudian di dalamnya ada sampel. Nah, simbol untuk menyatakan inferensial koefisien korelasi itu dalam populasi dinyatakan sebagai rho XY, sedangkan pada sampel dinyatakan sebagai RXY. Karena rentang rho XY itu berada dalam min 1 sampai 1, atau di sini ekuivalen dengan rentang pada nilai mutlak dari 0 sampai 1. Nah, jika diklasifikasikan maka ada 5 kategori. Yang pertama adalah apabila rentangnya mulai 0,8 sampai 1, maka menunjukkan korelasi yang sangat kuat. Sedangkan apabila rentang dari nilai inferensial koefisien korelasi pada nilai 0,6 sampai 0,8 menunjukkan korelasi kuat, sedangkan pada rentang 0,4 sampai 0,6 menunjukkan rentang sedang. Kemudian pada rentang 0,2 sampai 0,4 menunjukkan hubungan yang lemah, sedangkan pada rentang 0 sampai 0,2 menunjukkan hubungan atau korelasi yang sangat lemah. Nah, untuk menguji hipotesis awal, apabila hipotesis awal tersebut berbunyi rho XY sama dengan 0 atau koefisien korelasi pada populasi itu sama dengan 0, maka statistik yang digunakan adalah menggunakan uji T, di mana uji T dirumuskan sebagai akar dari N-2 dikalikan dengan RXY dibagi dengan akar dari 1 dikurangi R kuadrat, di mana derajat kebebasan untuk uji T yaitu nilai nu sama dengan N-2. Jadi apabila banyaknya sampel itu ada atau banyaknya populasi ya, ada misalkan ada 30 atau ada 100 ya, berarti 100 dikurangi 2 atau 30 dikurangi 2. Kemudian untuk menguji hipotesis awal apabila nilai rho XY itu sama dengan suatu nilai bilangan real tertentu yang saya simbolkan sebagai rho 0, maka statistik yang digunakan adalah dengan uji Z, di mana uji Z tersebut dirumuskan sebagai akar dari N-3 dibagi 2 dikalikan dengan len ini adalah logaritma natural ya, len dari pembagian 1 ditambah RXY dikalikan dengan 1 dikurangi rho 0 dibagi dengan 1 dikurangi RXY dikalikan 1 ditambah rho 0. Contoh ini yang saya berikan itu adalah contoh pada pertemuan sebelumnya, karena sebelumnya kalian sudah menghitung nilai RXY antara berat badan dan ukuran dada bayi saat dilahirkan. Ditemukan nilai RXY-nya adalah 0,764. Maka di sini langsung saya tuliskan hasil perhitungan kalian di pertemuan sebelumnya, yaitu nilai RXY adalah 0,764. Nah, dari sini kalian bisa menghitung apabila ditanyakan di dalam soal itu, ujilah hipotesis ya, uji hipotesis yang digunakan terdapat hubungan positif. Jadi ujilah hipotesis apabila terdapat hubungan positif kuat ya. Hubungan positif kuat antara berat badan dengan ukuran dada bayi, di mana di sini digunakan taraf signifikan adalah 0,05 dan diasumsikan bahwa populasi tersebut berdistribusi normal. Nah, penyelesaiannya adalah kita tentukan klaimnya terlebih dahulu. Karena di sini tadi dinyatakan bahwa nilai dari ya, bahwa di sini terdapat
hubungan positif kuat ya. Hubungan positif kuat itu berarti kita tahu nilai rho XY itu berada pada rentang 0,6 sampai 0,8. Sehingga klaim di sini berbunyi 0,6 ya, rentang rho XY itu lebih besar sama dengan 0,6 dan kurang dari 0,8. Atau ini ekuivalen dengan rho XY lebih besar sama dengan 0,6 dan rho XY kurang dari 0,8. Ya, sehingga klaim ini kalau misalkan kita nyatakan menjadi dua pernyataan ini, yaitu rho XY lebih besar sama dengan 0,6 dan rho XY kurang dari 0,8. Selanjutnya kita lanjutkan pada langkah-langkah pengujian klaim atau langkah-langkah pengujian hipotesis. Untuk yang pertama yaitu kita menguji hipotesis apabila rho XY itu lebih besar sama dengan 0,6. Yang pertama kita tentukan hipotesis awal yang berbunyi rho XY itu sama dengan rho 0, di mana rho 0 itu sama dengan 0,6. Kemudian langkah kedua kita tentukan hipotesis alternatif yaitu rho XY kurang dari 0,6. Dari mana di sini? Karena kita tahu nilai rho XY itu lebih besar sama dengan 0,6, berarti ada dua kemungkinan, yaitu rho XY sama dengan 0,6 atau rho XY lebih besar 0,6. Nah, berarti kita cari kontradiksi dari dua pernyataan tersebut ya, yaitu rho XY kurang dari 0,6, sehingga hipotesis alternatif ini berlawanan dengan hipotesis awal atau H0, di mana hipotesis alternatif atau H1 berbunyi rho XY kurang dari 0,6. Kemudian alfa diketahui 0,05. Selanjutnya adalah kriteria penolakan H0 ya. H0 itu ditolak apabila nilai Z, kita menggunakan uji Z karena di situ terdapat nilai rho 0 ya. Nilai Z apabila kurang dari negatif Z alfa, di mana di sini Z tabel atau Z alfa itu adalah negatif Z 0,05, berarti kita lihat di tabel nilainya adalah negatif 1,645. Kita bandingkan dengan nilai Z hitung yang dirumuskan sebagai akar N-3/2 dikalikan ln dari 1 plus RXY dikalikan 1 min rho 0 dibagi dengan 1 min RXY dikalikan 1 plus rho 0. Selanjutnya, langkah kelima kita hitung nilai Z. Ternyata di sini kita tahu nilai N itu adalah 10, berarti 10 min 3 dikurangi 2 dikalikan ln 1 ditambah RXY-nya 0,76, kemudian dikalikan 1 dikurangi rho 0-nya adalah 0,6, dibagi dengan 1 dikurangi dengan RXY yaitu 0,76 dikalikan 1 ditambah rho 0 yaitu 0,6, sehingga kemudian diperoleh 1,322 dikalikan ln dari 1,417 diperoleh dengan perhitungan menggunakan kalkulator yaitu 0,453. Langkah keenam yaitu kesimpulan, di mana di sini kita tahu bahwa nilai Z hitung yaitu 0,45 ternyata lebih besar dari Z tabel, karena nilai Z tabel tadi diperoleh negatif 1,645, maka artinya H0 tersebut diterima, sehingga rho XY itu lebih besar dari 0,6. Selanjutnya kita uji untuk rho XY kurang dari 0,8. Langkah pertama sama, kita tentukan hipotesis awal rho XY sama dengan 0,8. Kemudian kita tentukan hipotesis alternatif rho XY kurang dari 0,8. Artinya di sini klaim peneliti berada di H1 atau hipotesis alternatif ya. Karena klaimnya itu tadi adalah rho XY kurang dari 0,8. Ya, berarti kita cari yang berlawanan dengan kurang dari, yaitu apa? Sama dengan ya. Sama dengan. Karena sama dengan selalu digunakan sebagai hipotesis awal, berarti rho XY sama dengan 0,8 itu menjadi H0 atau hipotesis awalnya. Kemudian alfa diperoleh 0,05 dan kriteria penolakan H0 yaitu apabila nilai Z kurang dari negatif Z alfa
di mana Z alfa ya, negatif Z alfa adalah negatif 1,645. Kemudian kita bandingkan dengan Z hitung, yaitu Z hitungnya diperoleh dari N-3/2, di sini N-nya 10, berarti 10 min 3/2 dikalikan len len dari 1 ditambah 0,76 dikalikan 1 dikurangi 0,8 dibagi dengan 1 dikurangi 0,76 dikalikan 1 ditambah 0,8. Hasilnya adalah 1,322 len dari 0,63, yaitu kalau berdasarkan perhitungan menggunakan kalkulator nilainya adalah negatif 0,61. Nah, selanjutnya kesimpulan, karena nilai Z hitung itu lebih besar daripada Z tabel ya, di mana nilai Z hitung adalah negatif 0,61 sedangkan Z tabel adalah negatif 1,645, maka H0 diterima. Sehingga rho XY itu benar lebih besar sama dengan 0,8. Dari pernyataan 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa rho XY lebih besar dari 0,8 ya, berdasarkan garis bilangan. Kita lihat garis bilangannya tadi. Untuk yang pertama menyatakan bahwa rho XY itu lebih dari 0,6 dan yang kedua rho XY lebih besar sama dengan 0,8. Berarti klaim ditolak karena rho XY itu berada pada nilai lebih besar 0,8. Artinya terdapat hubungan positif sangat kuat ya. Jadi bukan kuat. Tadi kan kita ingin menguji apakah kuat. Nah, ternyata di sini tidak. Hasilnya adalah sangat kuat antara berat badan dan lebar bayi dada bayi saat dilahirkan.